Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam alladzi 'allama bil qalam Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil khitam, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan, kita ta'zimi, kita hormati para masyayikh, para habaib, wa nakhussu bidzikri guru kita Kiai Haji Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, mata'anallah bituli hayatih, beserta para masyayikh, keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang saya muliakan. Guru kita Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar 3 Sarang Rembang. Saya ampun abu debu dak kula ajunan, moga tadi ilmu barokah manfaat. Allahumma namanaki tambah cinta dak ka ulama, cinta ka ilmu, ngireng lelampa dari para salafun salih dalam ajaga agama. Amin ya rabbal. Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, Ketua Pesantren, beliau juga Bupati Bondowoso. Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman, keluarga dari pengasuh, beliau juga Bupati Pamekasan. Ben setuju keluarga besar, tak bisa abdinah nyebut tong setung Rabu Cuken Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Masyhur Al-Haddad Al-Makki As-Sampangi. Anapa ma Al-Makki As-Sampangi, asal Mekah keng bederajina Sampang. Jadi mendeki tero etambahan Al-Propolingoi siap pagi mak semak Nurul Jadid. Afwan ya saya. Setejenah para pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid, para wali santri, para alumni, para simpatisan, para pejabat pemerintah, ashabul ma'ahid wal madaris al-islamiyah, para pengasuh Pondok Pesantren, setejenah baik yang mengikuti acara Kak Dinto secara langsung hadir di Pesantren Nurul Jadid atau yang mengikuti kegiatan ini melalui live streaming, para zumiyin, para zumiyat dari seluruh Indonesia bahkan sealam dunya, seki asampung Nurul Jadid sateja yang sangat saya muliakan. Kula paring bekto terakhir Ibu Dina Kiai Ghafur teger tak tahu aja-aja apa. Tapi mohon izin Kiai, saya diminta campur-campur Madura. Jadi kelebihan kula dengan beliau setong, beliau tak pati bisa Madura, kula bisa Madura ini ketok pun. Lainnya sobung. Luar biasa yang disampaikan Kiai tadi tentang kati penapah tradisi para ulama dalam ajaga wirathah ilmiah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan transformasi keilmuan dari satu generasi ke generasi yang lain
dengan tetap ngireng manhaj an-nabawi dari tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke para sahabat. Dan ini semuanya masuk menjadi nilai-nilai yang selalu dijaga dan dikembangkan di pondok pesantren. Ben panika yang menjadi keunggulan pesantren dibanding dari pendidikan-pendidikan selain. Mulai dari sambunga guru, sekak di guru ngakelih, dek macam-macam karakter santre, sehingga memberikan terapi secara tepat kepada para santri untuk berada pada titik yang mana sesuai dengan bakatnya masing-masing. Tidak memaksakan sesuatu selakarte ka andi untuk kotu etekuni kalaban para santre, tapi diarahkan untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Karena hakikat at-tarbiyah Kak Dinto adalah menumbuhkan sedikit demi sedikit dari pengembangan fitrahnya seeparing sarang Allah keangkui naremah pabuleng untuk menerima pendidikan supaya mampu memaksimalkan seluruh mawahib dan muyulnya kayyan tafi'a bimawahibihi wa muyulihi. Panapa seteti potensi dan kecenderungannya seeyara aki kelaben murabbi saya betul-betul mengetahui dan ngauningi dak ke potensi na para santri. Proses dan cara yang seperti ini sulit ditemukan di luar pesantren, tapi lazim ada di pesantren. Cuma pertanyaannya hari ini, bagaimana nasib pesantren ke depan terkait dengan eksistensinya di tengah-tengah tantangan zaman, tengah-tengah kebedaan zaman seampun ditandai kelaban kemajuan sains dan teknologi. Bagaimana kebetulan pesantren harus menempatkan diri supaya tetap menjadi tempat paling ideal dalam mentarbiah putra-putra kita tengah berbagai macam kebedaan yang seperti sekarang semulai banyak baik sengaja atau tidak kekuatan-kekuatan arongrong terhadap pesantren, atau mungkin sudah mulai kehilangan kepercayaan dari orang Islam itu sendiri dekat pesantren. Pertama, menarik dari apa yang disampaikan oleh Kepala Pondok Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, bahwa di dalam rencana induk pengembangan pesantren beberapa tahun ke depan yang disebut dengan RIP, bahwa bertumpu kepada 4 pilar. Saya harus seimbang dan bahkan sudah memasukkan ISO untuk kemudian ngolaten bagaimana proses manajemen dan pengelolaan dalam pesantren menuju kemandiriannya. Di sisi lain ada tuntutan untuk melakukan penguatan sumber daya insani, dan juga harus mengadaptasi berbagai macam hal yang terkait dengan kemajuan sains dan teknologi supaya proses belajar pesantren tidak ketinggalan, tapi juga tidak menghilangkan terhadap nilai-nilai spiritual yang tadi sudah disampaikan. Edo buaki sarang Kiai Ghafur biar tetap menjadi akar pada pesantren. Maka pertama, kalau kita melihat jawabuna Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dilihat dari ayat panika, paling tidak fungsi pesantren beda 2. Yang pertama sebagai lembaga tafaqquh fiddin. Para santri ketika mendapatkan kata-kata yang berakar dari kata fikih, tapi kepangki ada di Al-Quran ataupun di hadis, tentu
pikiran kita, asosiasi kita tidak mengarah kepada definisi fikih yang saat ini sudah mapan di dalam kajian fikih. Eki paneka al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah allati tariquha al-ittihad. Tidak mengarah kepada pengertian itu. Tetapi kata fikih tetap ERTN secara umum al-fahmu al-qawi, pemahaman yang kuat di dalam agama. Nah, Eka Dinto disampaikan bahwa fungsi pesantren pertama lembaga tafaqquh fiddin. Tetapi tidak bisa dipersempit bahwa tafaqquh fiddin Kak Dinto hanya menyangkut persoalan-persoalan yang bentukan secara zahir memang masuk dalam ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu usuluddin, kajian tafsir, kajian hadis, kajian tentang akidah, kemudian ilmu-ilmu syariah di dalamnya mulai dari fikih, usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan lain sebagainya, ilmu-ilmu tentang akhlak, tetapi diperluas kepada berbagai macam bidang dan cabang keilmuan. Kak Dinto baik langsung atau tidak langsung ikut menjadi penunjang terhadap eksistensi keberadaan agama pada tengah-tengah masyarakat. Makanya Dawuna Kiai Hamid kelak dan gula mengikuti dari jalan karena datang ke Kak Dinto agak lambat sedikit. Kak Dinto disampaikan bahwa ke depan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama bagi para santri, tetapi juga menjadi penjaga peradaban, menjadi pusat penjaga peradaban dan budaya, utamanya budaya seluhur yang sudah tertanam di pesantren. Ini pernah disampaikan oleh salah seorang cendekiawan, Eki Kak Dinto Az-Zumardi Azra, bagaimana pesantren ke depan supaya tetap bisa eksis pada tengah-tengah masyarakat, maka kaplingnya bukan hanya sebagai pusat pembelajaran agama, tapi sekaligus juga pengawal peradaban. Maka nih Kak, para Rabu setuju yang nanti akan ikut menjadikan pesantren tetap jalan, tetap eksis. Ruangnya pertama diberikan dari penggunaan fi'il mudhari' dalam liyatafaqahu fiddin, bahwa fi'il mudhari' salah situng maknana salah situng mana Eki Kak Dinto faidana yadullu ala dawam wal istimrar, nuduaki kelanjutan atau sesuatu yang bersifat kebiasaan saya terus menerus bekal beda. Saya nomor dua dari sisi zaman, biasanya teman-teman yang belajar nahwu itu menyebut fi'il mudhari' adalah madalla ala hadasin yaqbalul hala wal istiqbal. Zamannya adalah hal istiqbal, bukan zaman madi. Artinya proses pembelajaran di pesantren harus sesuai kelaban apa yang menjadi kebutuhan umat saat ini, sekaligus bisa menjawab terhadap tantangan masa depan, karena ada hal, ada istiqbal. Konkretnya katina apa? Bagaimana pesantren tetap beradaptasi kelaban kemajuan zaman dan tetap eksis serta menjadi rujukan sebagai pusat pendidikan seeka partaja dan menjadikan tenang para orang tua ketika anaknya ada di pesantren, tapi tanpa kehilangan terhadap akar tradisi, seampun menjadi nilai-nilai kekuatan pesantren sedak dini yang diwariskan dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dari para generasi-generasi emas, para salafun salih. Artinya apa para Rabu setuju? Ruang itu dibuka. Jadi yang biasa ada di dalam Nahdlatul Ulama, ungkapan al-muhafadhah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kadang-kadang mun santri sebek nakal lamboyo be al-muhafadhah 'alal qadimatis salihah. Kita tahu ning senerosaki. Lah ada yang begitu. Artinya apa para tretan aja nilai-nilai tradisi sesae, jangan sampai ikut termakan kalaban laju perkembangan zaman, tetap eksis tapi tak ketinggalan.
harus memberikan jaminan kepada para wali santri bahwa pendidikan pesantren tetap menjadi pusat keunggulan pendidikan keagamaan yang bisa memberikan bekal-bekal pengetahuan agama yang luas, tapi santri tak kodi, santri tak ketinggalan, santri akan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kula mencoba melihat beberapa hal. Akhir-akhir ini rame dibicarakan apa yang sering disebut dengan soft skill education. Untuk apa? Menjembatani adanya kenyataan bahwa lulusan satu lembaga pendidikan ketika kembali ke masyarakat ternyata banyak yang berada pada wilayah kerja yang tidak sesuai dengan passionnya. Ada satu lembaga penelitian di Yogyakarta namanya ECC, Engineering Career Center. Itu meneliti para sarjana seampun lulus esetong yang terserap di dunia kerja. Hasil penelitiannya ternyata hanya 33% yang bekerja sesuai dengan passionnya. 67% tidak bekerja sesuai dengan bidang keahliannya yang ditekuni selama dia belajar di perguruan tinggi. Banyak lulusan fakultas teknik jadi pengusaha kuliner. Banyak dari pertanian ternyata ada di perbankan. Ada yang kadang-kadang fakultasnya prodina ekonomi tapi kemudian jadi petani. Itu banyak. Yang sesuai passionnya hanya ada berapa? Ada 33%. Ya, lulusan ini kemudian di sini, lulusan ini kemudian di sini. Akhirnya banyak yang kaget. Kenapa? Karena kebanyakan orang memandang kalau hidup ini adalah hidup normal. Hidup normal seperti apa? Lulus SMA, kemudian kuliah S1, selesai pada usia 22, kisarannya sampai 25 dapat pekerjaan, kemudian menikah, sudah settle, dan kemudian terus pun menata hidupnya dengan mapan. Ternyata yang terjadi tidak selamanya sesuai dengan kenyataan ini. Ada yang sampai usia 30 tahun masih memperpanjang deretan pengangguran elit. Ada yang kemudian merubah haluannya setelah usianya sudah hampir mencapai 50 tahun. Ya, yang dimaksud merubah haluan itu bukan kemudian kiai menjadi politisi atau dan sebaliknya, bukan itu, bukan. Itu bukan haluan. Tapi kemudian seawal beda pada bidang nikah, kemudian pindah pada bidang lain. Itu banyak, bahkan menemukan kesuksesannya ketika dia sudah berpindah pada usia-usia yang tidak cukup muda. Maka salah satu solusi untuk menjembatani problem ini apa yang sering disebut dengan soft skill education. Dan kita bisa buktikan ternyata nikah nilai-nilainya semuanya adalah tradisi yang berakar dari pesantren. Biasanya disebut paling tidak ada 5 hal. Yang pertama adalah communication. Yang kedua adalah critical thinking. Yang ketiga adalah problem solving. Yang keempat adalah collaboration. Dan yang kelima adalah innovation. Itu yang sering disebut dengan soft skill education untuk menjembatani problem-problem gelap yang ternyata kehidupan manusia itu tidak selamanya normal dalam hitungan angka-angka, dan banyak para lulusan dari satu lembaga pendidikan ternyata tidak bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, apa yang disebut dengan communication? Kemampuan untuk berkomunikasi, silaturahim bahasa kita. Ternyata di pesantren ini dididik dengan kuat. Tidak masuk pada kurikulum resmi yang ada pada satuan unit pendidikan, tetapi berjalan secara naluriah berada di pondok pesantren. Di pondok pesantren terdiri dari berbagai daerah para santrinya. Kemudian harus mampu melakukan adaptasi ketika dia berkumpul dengan yang lain. Ada yang tradisi Najobo, bedese tradisi Madura,
Bedese tradisina Sunda, Batak dan lain sebagainya dengan berbagai macam karakteristiknya masing-masing diasramakan, dikumpulkan. Berarti mereka terbiasa berkumpul dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, tetapi dipaksakan harus beradaptasi pada sebuah sistem yang sama. Itu dibangun di pesantren. Yang sulit ditemukan di pendidikan-pendidikan yang berasrama, yang tidak berasrama maksudnya. Karena lembaga pendidikan yang berasrama ini kan luar biasa. Bukan hanya menjadi pantum samangken ada di Indonesia, bahkan di negara-negara barat banyak nih kan menjiplak terhadap pola-pola pesantren untuk kemudian melakukan pendidikan karakter yang baik, yang dikenal dengan istilah boarding school. Dan di sana perbedaannya sangat luar biasa. Dan gula juga pernah keliling di beberapa negara bagian di Amerika yang memang mengkaji khusus diversity on Islamic education, masalah keragaman pendidikan Islam. Ternyata di sana dilihat bahwa dari dua kategori, pada public school, pada private school, yang ketika private school yang bukan lembaga pendidikan pemerintah, saya berbayar, public school tanggung pemerintah semuanya. Yang berbayar itu antara yang pendidikan berasrama dengan tidak berasrama jauh, majara jauh. Ibarat kalau yang tidak berasrama misalkan per tahun itu cukup bayar 30 juta misalkan biaya sekolahnya, kalau yang berasrama bisa ratusan juta per tahun. Kalau diterapkan di Nurul Jadid banyak seikoni laku pahe pamedaki. Larang begitu. Itu keunggulan-keunggulan dari pendidikan berasrama dalam pendidikan karakter, kedisiplinan itu sudah dimiliki oleh pesantren, dan mereka rame-rame ingin melihat itu. Pas akhirnya booming di Indonesia apa yang sering disebut dengan full day school, dan menjadi pusat-pusat keunggulan pendidikan yang kemarin banyak mempromosikan akan mengganti sistem pesantren setelah menjelek-jelekan pesantren duluan. Dan dengan beberapa kasus kan pesantren dijelek-jelekan lah, macam-macam seri berinfon rame di medsos, akhirnya banyak yang menawarkan dari mereka-mereka nih. Ya dari mereka-mereka coba aki pesantren tapi ingin mengangkat ini. Hanya sering kita jawab kalau mereka menawarkan full day school, kita ini full day and night school. Ini cuma pendidikan sehari full, sehari semalam bidung tedung, bidimandina ya wase dan lain sebagainya. Nah, kemampuan untuk bersilaturahim itu dibangun di pesantren. Apalagi yang kedua yang disebut dengan critical thinking, berpikir kritis. Karena ini cara untuk menyelesaikan konflik antara kepentingan pragmatisme dan bagaimana seseorang tetap eksis ketika dia dihadapkan pada gelombang zaman pertarungan dari kemajuan zaman yang sesungguhnya. Critical thinking itu dibutuhkan, Pak, untuk menguatkan kapasitas dalam membangun karakter, dan ini luar biasa diajari di pesantren. Artinya di pesantren ini Kak, walaupun kita tetap menjaga apa yang disebut dengan nilai-nilai kepesantrenan yang banyak kemudian dikritik, bagaimana para santri karena takzimnya kepada guru mencium astana guru, tak bengal aunga bedeadaan guru, terus dengan mengedepankan tata krama, kesopanan, keadaban yang hari-hari ini banyak hilang di tengah-tengah kita. Tetapi jangan dilupakan, mereka menyebut bahwa ini primordialisme. Jauh dari itu, karena walaupun santri Kak Dinto berada pada posisi takzim dan hormat yang luar biasa kepada guru, tapi kita tidak diajari meninggalkan sikap kritis. Tadi yang disampaikan oleh Kiai Ghafur luar biasa. Bagaimana pola hubungan antara guru dengan murid, antara Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Malik, antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Jangan ditanyakan bagaimana keadaban santri kepada gurunya, tapi tidak perlu diragukan sikap kritisnya dengan tetap menjaga adab dan tata keramanya. Banyak pendapat-pendapat yang tidak sama antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, padahal antara guru dengan murid. Tetapi ketika tidak samaan itu muncul dengan hujah, muncul dengan argumen, dengan berbagai macam nalar-nalar istimbat yang dikembangkan oleh masing-masing madhab,
Pada kenyataannya ada satu pelajaran yang sangat indah yang dicontohkan oleh Al-Imam Syafi'i ketika beliau sholat subuh di dekat makbarahnya Imam Malik. Imam Syafi'i tidak pakai kunut karena menghormati pendapat Imam Malik. Padahal pendapatnya Imam Syafi'i kunut termasuk sunnah ab'ad di dalam sholat subuh. Itu keluar biasaan. Artinya apa? Nilai kritis tidak dihilangkan, tetapi tidak mengurangi keadaban dan ketatakramaan yang ada di pesantren. Ini nilai plusnya. Ini nilai plusnya. Yang ini kemarin mulai banyak akan dirongrong, mulai banyak akan dibongkar, mulai banyak. Apa bon? Mulai pasoken virus-virus pemikiran yang kemudian kita diajak secara tidak langsung untuk meninggalkan keadaban dari tata krama kita kepada orang sepuh, kepada guru, dan bahkan kepada para ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, critical thinking ini diajarkan dari mana? Salah satu contoh nyata adalah tradisi Basul Masail yang ada di pondok pesantren Nurul Jadid, Panapapole, Sarang, Lirboyo, Peloso. Mereka melahirkan aktivis-aktivis yang ada di lembaga Basul Masail yang sangat luar biasa dan potensial. Artinya nilai kritik itu sudah betul-betul terlatih pada pesantren. Mana orang yang sudah punya critical thinking, dia akan mencari celah bagaimana beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak selamanya ramah terhadap dirinya. Karena yang harus dilakukan oleh orang terdidik adalah bukan dia menunggu beradaptasi dengan zamannya, tetapi bagaimana zaman itu bisa dipola untuk bisa dia beradaptasi dengannya. Tidak lagi menunggu datangnya kesempatan, tapi memang kesempatan Kak Dinto diciptakan kalau memang tidak bisa dicari. Ini dari kemampuan critical thinking. Tetapi dari situ jelas tawaran-tawaran penyelesaian masalah yang disampaikan tidak sedikit pun berkurang dari nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh pesantren, tetapi mampu solutif di tengah-tengah masyarakat. Ada riwayat yang sangat masyhur itu. Ketika ada seseorang bertanya kepada beberapa kiai yang akan berkorban dengan satu sapi tapi mau diperuntukkan untuk 8 orang. Praktis para kiai menolak. Bagaimana mungkin satu sapi untuk 8 orang, batasannya satu sapi adalah untuk 7 orang. Tidak bisa untuk 8 orang. Ditolak dari kiai satu ke kiai satu yang lainnya. Kemudian ketemulah dengan Kiai Wahab Hasbullah. Ditanya, kenapa kamu bingung? Saya mau berkorban, Kiai. Mau berkorban apa? Mau berkorban satu sapi tapi untuk 8 orang. Semuanya para kiai menolak. Apa bisa, Kiai? Kiai Wahab bilang bisa. Siapa bilang tidak bisa satu sapi untuk 8 orang? Ya itu, Kiai. Padahal anak saya yang satunya masih kecil. Saya nawar bolak-balik, tidak boleh sama Kiai. Bisa. Lah apa benar, Kiai? Bisa. Cuma kan harus ada syaratnya, kata Kiai. Kenapa? Salah satu dari keluarga sampean kan ada yang masih kecil. Yang masih kecil itu kalau naik ke sapi itu nggak nutut. Maka ini harus dicarikan bancean. Nyarakian deh. Napa andene Kiai? Nyaraki mbik setong gawe ketongkokan. Terus sapinya, ya sapi satu tetap 8 orang, cuma ditambah kambing buat bancean. Kenapa? Karena anak sambian yang kecil itu kan nggak bisa naik kalau nggak ada kambingnya. Akhirnya dia hantar satu sapi ditambah satu kambing untuk 8 orang. Makanya cokop napanten. Cokop napanten. Ya kalau dia langsung dibilang tidak cukup, dia lari akan cari ke tempat lain. Bisa jadi dia batal untuk berkorban. Makanya mereka kan perlu solusi menghadapi orang-orang yang seperti itu. Termasuk di zaman kekinian, misalkan ada orang bawa satu sapi limusin yang beratnya 1 ton tapi umurnya masih 1 tahun 2 bulan. Setelah itu tanya kepada para kiai, bisakah sapi limusin yang 1-2 ton ini 1,2, 1 ton 2 kintal dibuat hewan kurban? Maka praktis akan dijawab belum memenuhi usia yang ditetapkan, karena sapi itu harus usia minimal 2 tahun masuk ke tahun ke
ketiga. Malahu sanatani wa ta'ina fis salisah. Masuk ke tahun ketiga. Akhirnya apa yang akan dilakukan? Sapi limusin yang ketika dijual laku 100 juta, kemudian dibelikan sapi biasa 15 juta yang beratnya 80 kilogram, hanya saja usianya sudah 3 tahun. Nah kan pikir-pikir kan eman itu kalau burung itu. Eman. Maka tentu di sini kan harus dicarikan solusi. Maka itu yang harus dicari. Bagaimana tetap kita bertahan terhadap nilai-nilai yang dikembangkan di pesantren tapi tanpa kehilangan nalar kritis. Karena ini diperlukan. Di pesantren itu diajari. Termasuk apa? Problem solving. Menyelesaikan masalah. Sudah terbiasa dengan pemecahan-pemecahan masalah ala-ala pesantren yang di Basul Masail. Ya, mohon maaf, saya pernah membimbing salah satu mahasiswa pasca sarjana yang sedang meneliti salah satu metode pembelajaran yang sangat digandrungi di dunia barat yang disebut dengan teori problem based learning, PBL, belajar berbasis masalah, problem based learning. Setelah dia hampir rampung, sudah mau maju, kemudian saya tanya, pernah lihat Basul Masail? Belum. Coba ikuti dulu. Dia orang umum. Ikuti dulu Basul Masail. Saya sampaikan di sini tempatnya, di sini tempatnya. Kalau di NU itu ada yang setiap setengah bulan, ada antar pesantren. Coba didatangi. Beberapa kali dia ikut Basul Masail, apa kata dia? Ternyata dari beberapa teori yang saya pelajari dari teori-teori barat tentang PBL, gak ada apa-apanya dibanding dengan tradisi Basul Masail yang dikembangkan di dunia pesantren. Ini yang gak dimiliki. Nah kalau PBL kan problem based learning, dia melempar satu pertanyaan dibahas. Basul Masail bukan dilempar di kelas, 1 bulan sebelumnya sudah dikirim. Cuma sekarang kan memang agak beda. Karena santri ini ingin adaptatif dengan perkembangan zaman, banyak para santri yang tidak mau kalah dalam pemanfaatan hasil sains dan teknologi, dan itu baik untuk menunjang bagaimana proses belajar di pesantren lebih cepat. Tapi ada pengaruhnya sedikit dengan model-model lama. Kalau dulu mau Basul Masail, satu masalah itu sampai 3 hari kadang-kadang tidak selesai cari takbir. Karena dia harus bongkar kitab dari satu kitab ke kitab yang lain. Di kitab A tidak ditemukan, ditarik masuk lagi kitab B, terus dicari. Belum lagi kalau koleksi perpustakaannya tidak lengkap. Dia harus menunggu pinjaman dari teman-teman yang lain. Setelah ketemu, takbirnya ditulis pakai tulisan tangan, disalin ke kertas. Itu proses yang umum terjadi di pesantren. Semakin karena sudah bisa menggunakan perpustakaan digital, akhirnya mau berangkat Basul Masail jam 12, jam 10 baru buka masalah. Setelah itu dicari dengan menggunakan kata kunci, langsung ketemu takbirnya dari sekian kitab. Tapi apa kelemahannya? Kalau langsung ketemu takbirnya dari sekian kitab, iya dia bisa salin, utamanya yang sudah mampu melakukan konfirmasi. Yang apabila ada kejanggalan dia yakinkan bahwa di sini ada perbedaan teks dan dia akan cek pada sumber-sumber aslinya yang lebih otentik. Tetapi pada saat yang sama ketika pelacakan dari satu masalah langsung kembali kepada rujukan yang dicari dengan menggunakan kata kunci, dia tidak ketemu dengan masalah-masalah yang lain yang tidak dicari. Padahal ketika dia mencari jawaban dari satu masalah dan dia berselancar mencari berbagai kitab secara manual, tanpa disengaja dia baca berbagai macam pandangan-pandangan yang tidak langsung menuju kepada masalah yang dicari, tapi di kemudian hari itu akan menjadi tumpukan-tumpukan file yang terinstal di dalam otaknya, dan ketika dibutuhkan dia langsung mereverse. Pada saat dia mencari jawaban tentang A, dia pernah baca B, C, D di kitab-kitab yang lain. Itu yang biasanya menjadi kekurangan sekarang. Artinya apa? Tidak masalah santri sekarang menggunakan kemajuan sains dan teknologi. Kalau kita mau mencari tafsir dari satu ayat, mau lambakan mencarinya pakai Fathur Rahman li Thalabi Ayil Quran. Setelah ketemu baru kita ambil tafsirnya satu persatu. Itu pun kadang-kadang salah, nyari jilid dimasukkan lagi. Sekarang baru ayatnya dipencet sudah muncul ratusan tafsir di bawahnya. Bisa memang seperti itu. Tetapi yang tadi itu, proses itu yang sebetulnya yang bisa dikembangkan di pesantren, dan dia akan menemukan di situ proses. Sama dengan saya ditanya kadang-kadang,
Di pesantren itu lucu kurikulumnya, kata orang-orang yang menganalisis kurikulum itu. Masa orang belajar misalkan, gampangannya dan sama masing-masing pondok tidak sama. Kelas 1 jurmiyah, belajar nahunya. Kelas 2 itu imriti misalkan. Kelas 3 mutamimah, kelas 4 alfiyah misalkan. Itu kan diulang-ulang. Padahal seharusnya langsung dibikin pelajaran seperti pertama itu membahas tentang apa misalkan. Dibahas tentang kalimat, kemudian dibahas tentang i'rab, baru dibahas tentang marfu'atul asma, mansubatul asma dan lain sebagainya. Dibahas berurutan dan tidak perlu dengan kitab satu dan macam-macam, tapi langsung dibuat semacam silabi yang mengarah ke situ, kata mereka. Dan sampai kemudian mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan ini penting kok, sebetulnya penting, cuma jangan meninggalkan cara-cara yang selama ini telah diajarkan di pesantren. Sampai lahir beberapa macam metode-metode cepat di dalam membaca kitab. Dan itu dibangga-banggakan karena memang dapat didemonstrasikan. Sampai ada yang dengan yakin belajar 24 jam bisa baca kitab. Percaya. Belajar 3 hari 3 malam bisa membaca kitab. Percaya. Tapi ya kitab itu yang dilatih itu. Yang dilatih. Benar, minim kesalahan. Akhirnya saya sedikit menjelaskan ke teman-teman yang sudah terbiasa dalam pengembangan kurikulum itu. Ke teman-teman yang akademisi murni yang tidak berlatar belakang pesantren. Saya sampaikan. Kenapa kelas 1 jurmiyah? Kelas 2 diulang lagi imriti. Paling beda-beda dikit antara jurmiyah dengan imriti. Tapi apa yang dialami oleh para santri? Ketika dia belajar jurmiyah di kelas 1 nahunya, kan bukan jurmiyah sendirian. Dia sudah mulai belajar bersama-sama dengan jurmiyah, misalkan masih dari belajar tajwid. Dengan menggunakan kitab-kitab tajwid yang dasar. Dia sudah mulai belajar mabadi' fiqhiyah atau misalkan belajar safina bersama jurmiyah. Dia sudah mulai belajar hadis tapi baru diajari arba'in nawawiyah misalkan untuk pemula. Ketika naik kelas 2 dia belajar imriti. Bersama dengan imriti sudah mulai diajari usul fiqh walaupun dari dasar kitab warakat. Bersama dengan itu sudah mulai diajari ilmu hadis dari Minhatul Mughis misalkan. Mustalah hadis dari yang kecil-kecil dulu. Terus fikihnya belajar apa? Sudah bergeser dari safina kepada sulam misalkan. Atau sudah mulai belajar takrib dan belajar keilmuan-keilmuan yang lainnya. Begitu dia sudah sampai ke alfiyah, kan perlu waktu lama, 4 tahun, 5 tahun baru sampai ke sana. Tetapi jangan lupa bukan hanya itu. Sarwah lughawiyah yang didapatkan, pengalaman kebahasaan dan dukungan dari berbagai keilmuan lain yang berangkat bersama-sama dengan ini, itu yang akan membentuk. Makanya saya bukan tantangan, saya tidak mau terjebak dengan orang-orang yang mempermasalahkan metode cepat. Saya tetap hargai dan itu baik. Silahkan, tapi jangan dilupakan. Cuma saya ingin bukti. Bisakah orang belajar baca kitab cepat hanya dengan 2 bulan, 3 bulan bisa belajar baca kitab pas dibawa ke Bahsul Masail? Saya ingin tahu. Baca kitabnya bisa, tapi pengalaman dan itu yang pola-pola diajarkan oleh para kiai dari kurikulum yang lama. Makanya ketika sekarang kita akan menerima aspek modernitas di dalam dunia pesantren dengan berbagai macam pertimbangan, karena tidak mungkin pesantren tidak beradaptasi dengan kemajuan zaman dan tidak mungkin menolak hasil kemajuan sains dan teknologi dalam proses pembelajaran pesantren, tetap diambil, tetapi diseimbangkan. Yang ada tadi seperti disampaikan kiai kepala pesantren adalah integrasi. Jadi nilai-nilai tradisi salaf dengan pengembangan kurikulum itu tetap dipertahankan ala-ala pesantren karena di situ ada nilai, karena di situ ada cara. Sampai para santri-santri dulu itu ketika ngaji sama kiai A, ngaji lagi sama kiai B, bukan dia tidak paham, bukan dia tidak tahu, bahkan dia sudah bisa baca dengan baik dan lughahnya dia juga menguasai dengan baik, banyak sarwa lughawiyahnya yang sudah dimiliki. Tapi yang diajarkan para kiai dulu itu kalau ngaji lagi tetap dia nyasa genteng setong, padahal sudah tahu, dia sudah paham. Sasa ternyata apa? Dia memahami cara baca kiai satu dengan kiai lain kadang-kadang berbeda, walaupun kedua-duanya dalam ilmu nahu sama-sama benar, tapi dia ingin mendapatkan sanad. Kalau kiai saya membaca ini dengan begini, ditulis lengkap, ditulis. Sebagaimana ketika ada mubtada khobar, kemudian ada inna masuk di situ, yang mubtada menjadi isimnya inna, yang khobar, yang awalnya khobarnya mubtada menjadi khobarnya inna, yang awalnya cukup diartikan adapun ialah utawi iku dining penikah, kalau kata orang Madura,
Sekarang kalau berangkat ada innahnya, tidak cukup di situ. Gak cukup, ada yang begitu membacanya. Ya walaupun kadang-kadang ada orang nganggap tidak penting begitu-begitu, yang penting tahu kedudukannya. Jadi ketika dia mengartikan Zaidun qaimun, Zaidun tining Zaid qaimun penika manceng utawi iku. Tapi ketika masuk inna Zaidan qaimun, biasanya utawinya menjadi tidak ada. Saongguna Zaid penika manceng. Yang hati-hati tetap tidak mau membuang. Saongguna tining Zaid qaimun penika manceng. Bemaki beda tiningnya, bejare ngasal dari mubtada keng kepasokan inna. Ada yang sampai begitu. Itu tujuannya apa? Mendalami gini, dan itu pilihannya para kiai kan maknai. Di samping memaknai gini kah, pakun oleh ganjaran maki dirinya sudah alim. Tetapi itu yang diajarkan para salafun saleh. Para santri terus ini. Ini tradisi pesantren. Nah, sekarang sudah muncul kitab-kitab virtual. Kan sudah tidak masuk sasaan pakai pulpen. Lalu bagaimana? Kalau ngaji sama kiai pakun nego kitab korasan. Pegang pulpennya, dia maknani. Tapi ketika dia mau belajar, silahkan dia akses berbagai macam kitab melalui perpustakaan digital. Berarti tetap terjaga tradisi salafnya, tapi dia tidak menutup peluang untuk menggunakan kecanggihan teknologi dalam mempercepat proses belajarnya. Jadi cangkolang manabi kiai kesokan mau sketap bedenang masjid cek rogi nah makela pon ustad makela santrin lah doktor nang gitu. Jadi yang doktor nih kan cuma paringin ben kampus. Manabi kiai ini kasih paring basera. Itu yang harus diketahui. On doktor ini kan kalau guni beri nang kampus. Nek kon lamare tak apa-apa ku nulis apa penelitian apa jok ku apa. Masuk bisa dibandingkan dengan di pesantren. Nggih mohon maaf saya tidak melihat enggak ini pada penting apa kuni toro. Beda anak-anak kuliah ngambil jurusan tafsir misalkan. Ya tafsirnya paling nang kampus beda tafsir 1, tafsir 2, 12 namanya mana masing-masing 2 SKS atau 3 SKS. Setiap 3 SKS dalam satu semester 12 kali pertemuan. Sampai 14 kali itu mun dosen cakang, mun dosen jarang masuk nggak guna misalkan, karena jarang ketemu sini kan. Pasti penting benak anak yang tiap hari ngaji tafsir Ibnu Katsir, tiap hari ngaji tafsir Munir, tiap hari ngaji di pondok sebenarnya itu berapa ratus SKS itu konfirmasi ya. Makanya tidak bisa kalau betul-betul di situ, tapi tetap mereka tak bisa ditolak karena dekik legitimasi akademiknya ya harus muncul di bangku kuliah itu. Walaupun keahliannya di sini tapi tak masuk kasakan andi esen tapi kan tidak punya bedena. Untandi bedena kan melarat. Makanya mau dibanding lagi ben lulusan pesantren bainas sama wasumur itu. Jauh keahliannya ki. Mak oning baca kuliah dosen nah. Jarang masuk boleh. Artinya ya itu aja. Ini kan banyak dosen-dosen nih di UINSA, di UIN khas ini banyak mereka nih. Sama. Ya begitu itu mau dibandingkan dengan di pesantren jauh. Makanya untuk tetap bisa eksis di tengah perkembangan zaman, kita guna juga mengintegrasikan nilai-nilai luhur pesantren dengan mengadaptasi terhadap hasil pengembangan sains dan teknologi untuk proses pembelajaran cepat. Itu yang perlu dilakukan oleh pesantren dengan bertumpu pada 4 pilar yang tadi disampaikan, didauhkan oleh Kiai Abdul Hamid. Aneka sih, kudu iteku. Kemudian prinsip berikutnya apa? Collaboration, prinsip kolaborasi. Dharma prinsip kolaborasi ini kak, ya bekerja sama kak, dengan masing-masing membawa terhadap potensi per individu untuk dijadikan satu menjadi sebuah kekuatan bersama. Itu terbiasa di pesantren pon, kerja tim, kerja kelompok, sudah terbiasa dan dia siap bekerja sama dengan siapapun walaupun berbeda. Termasuk model-model innovation, bagaimana dia berinovasi. Ya satu contoh ketika kita bawa misalkan dalam kehidupan nyata, orang yang memiliki kemampuan untuk inovasi, misalkan namen pohong, harga pohong per kilo anggap sudah Rp3.000 atau maksimal Rp5.000. Produksi pohong melimpah, tak pati banyak yang mau beli yang mau pula. Terus bagaimana solusinya? Ya mau bisa inovasi, jangan jual pohongnya.
Oning bohong nggih. Oke. Jadi kenapa mana? Pohong kete lagi. Jangan jual pohongnya, jangan jual singkongnya. Tunggu beberapa hari dikasih ragi. Akhirnya singkong jadi apa? Jadi tape. Beda yang asalnya singkong 5.000 ketika jadi tape sudah ketemu berapa? Bisa 10.000 per kilo. Ada selisih 5.000 yang didapat. Loh kalau tapenya melimpah kemudian tidak banyak orang yang mau ambil, sementara tape ini Kak bisa cepat bosok, ya pikir boleh. Jangan jual tapenya, dibikin prol. Tapenya dibikin kue, dibikin suar-suir, dibikin macam-macam, berubah lagi. Dicarilah selisih. Itu namanya innovation. Kemampuan untuk berinovasi. Bagaimana bisa tercipta seperti ini. Dan ini semuanya terlatih ada di pesantren. Kehidupan yang mandiri yang sangat dibutuhkan semakin terlatih ada di pesantren. Intinya apa? Kita tidak perlu ada kekhawatiran terhadap dunia pesantren. Karena sampai hari ini masih tetap paling dipercaya lembaga pendidikan yang bisa memberikan pendidikan karakter yang paling unggul itu adalah pendidikan pesantren dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Tetapi pada pusat-pusat keunggulan yang ada pada pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain, ini yang mencirikan pendidikan pesantren daripada pendidikan-pendidikan lainnya. Utamanya yang masuk soft skill education, mulai dari communication, kemudian ada collaboration, ada innovation, ada critical thinking, ada problem solving. Itu dilatih dengan begitu kuat ada di pesantren. Makanya kalau banyak lembaga-lembaga pendidikan itu mengatakan kalau mereka adalah lembaga pendidikan yang siap melahirkan para generasi yang ready for use, pesantren menjawab, kita bukan hanya ready for use tapi ready for life. Jadi kalau ready for use itu kan siap pakai karena dia punya hard skill, punya kemampuan. Kan siap pakai. Tapi jangan metu make siap pakai mun tedek sing nganggo ya, kan nganggo tak PC iki ya. Orangnya siap pakai, tapi sing nganggo ya tak ada, bosan. Tapi kalau ready for life, dia siap hidup dengan berbagai macam halnya. Banyak orang alumni pesantren tidak pernah takok di melarat. Walaupun mereka tidak akan pernah membahasakan melarat, tapi hidup sederhana. Kan tanda menurut melarat. Hidup sederhana, tapi yang harus dipahami, kesederhanaan itu bukan keterpaksaan di dunia pesantren. Tapi kesederhanaan itu adalah pilihan. Kan ada Abu Nakai Ghafur di Mesir, ulama-ulama besar yang sudah punya nama yang begitu besar numpak bes, ulama todus kala mata numpak bes sudah. Beda todus lagi nih. Itu kesederhanaan yang ditampilkan di dunia pesantren. Tapi ini kan menunjukkan kesiapan untuk hidup dalam situasi dan kondisi apapun. Ini yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah nih Kak, kalau memilih hidup sederhana itu bukan keterpaksaan, itu pilihan. Kalau Rasulullah mau kepilih kan detik. Tapi itu dipilih. Untuk apa? Mengajarkan kepada kita semua bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai bukan terpenuhinya fasilitas kemewahan dalam kehidupan, tapi lebih pada ketenangan batin, pada kedamaian. Saya kandi tak menimbulkan problem, saya terima betul-betul ar-rizqu al-halal. Karena gula menarik ketika saya membaca surat An-Nahl di ayat 97 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakar Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran ketika menafsirkan ayat ini, dan saya lihat bahwa beliau itu menghimpun dari berbagai pendapat yang ditafsirkan, yang disampaikan oleh para ulama-ulama di dalam beberapa kitab-kitab tafsir, termasuk juga bisa kita temukan di dalam karyanya Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, dan beberapa tafsir-tafsir yang lain, bahwa ketika menjelaskan tentang hayah thayyibah, bahwa barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan memberikan hayah thayyibah. Ini pasti para santri akan mendapatkan. Allahumma.
Kenapa hayat thayyibah? Ternyata dalam tafsirnya yang muncul di antaranya yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, kemudian disampaikan oleh Ad-Dhahhak, bahwa yang disebut dengan al-hayah at-thayyibah itu adalah ar-rizqu al-halalu. Ar-rizqu al-halalu yang akan diberikan oleh Allah. Kemudian berikutnya ada yang menafsirkan kalau al-hayah at-thayyibah itu adalah al-qanaah. Al-qanaah ini hasil dari pendidikan karakter, bahwa orang yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia tetap dalam keadaan iman yang kuat kepada Allah, Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Ternyata bukan hidup kaya, bukan hidup mewah yang disampaikan Kiai tadi. Apa hidup yang baik itu? Rata-rata para mufassir menafsirkan pertama ar-rizqu al-halalu, rezeki yang halal. Dan kita harus mampu membedakan apa itu rezeki, apa itu harta. Apa itu rizki? Ya yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita infakkan, yang kita ikutkan di dalam pendidikan anak yang ada di pesantren, itu rezeki. Kalau harta, ya saya beda ya bang, pesen saya banyak, tegel saya lebar, pabrikin saya banyak. Kadang-kadang orang yang punya sawah itu rizkinya kalah sama yang kerja yang garap. Apa bahasanya nggak tahu, ngeduk, ngeduk nggak tahu, derep. Napa derep, bawon nek terus yang Jawi niku bawon nggih. Ngalak bebun 51 nggih. Nggih. Jadi orang yang punya sawah 1 hektar produksi 5 ton, yang punya sawah dapat 4 ton, yang garap saya ngalak derep candeng kento candeng python, saya ngalak derep oleh 1 ton. Belum tentu yang punya 1 ton itu rezekinya lebih banyak, yang 4 ton lebih banyak dari yang 1 ton. Karena yang dapat 1 ton 2 kintal dijual, ngirim putranya ke Nurul Jadid. Yang 2 kintal dijual, nyelamat tereng sepona sela depak kahola. Yang 2 kintal diselip, yang 2 kintal pole jual kebeli sarong bi kelampi. Pol 1 ton jadi rezeki semuanya. Yang punya sawah dapat 4 ton, langsung dijual, uangnya isabe. Maka andi teretan buto tak kebi. Andi kancatanya tak nyaut. Mun bedereng mata bersabe keluar pesena. Akhirnya bagaimana? Oleh nasabo tu disabo, oleh nasabo tu disabo, sabo na banyak orang mate. Berarti yang punya sawah itu lebih sedikit rezekinya. Makanya yang diberikan hayat thayyibah itu orang yang beriman dan beramal soleh itu, kenapa maknanya? Pasti Allah akan kasih itu. Makanya santri jangan pernah khawatir. Apa itu artinya? Ar-rizqu al-halal, rezeki yang halal. Kemudian yang kedua apa? Al-qanaah. Itu di dalam tafsir Al-Qurtubi yang kedua diartikan al-qanaah. Kenapa? Ar-ridho bi kismatillahi ta'ala alaihi nara'imah. Ini yang paling kuat dimiliki oleh orang-orang pesantren. Ngapunten kayak wafur, kalau rumusnya orang Madura itu lakon-lakoni keneng-kenengin muni beri jak letolian ke lain. Jadi lakon-lakoni keneng-keneng kenengin. Itu sudah baru orang akan ada nyaman di situ. Mohon maaf kalau bupati ini banyak saya tidak berani ngomong. Saya contohkan misalkan ada Pak Sekcam diangkat jadi camat oleh Pak Bupati. Begitu jadi camat dia sudah melirik ingin jadi kepala dinas. Oh tak kira mau tendang bon gitu. Kenapa? Karena yang akan dilakukan hanya fokus untuk mengejar peluang biar dia cepat di sana. Tak kira huangku. Mangkan mun prinsip matur dharma ya lakon nih mun lasih tetepan dadi camat lakoni pamapan. Jak letolian dadi kepala dinas perkara depak ibri amanah lakoni boleh enggak gelek. Itu baru tenang. Mun ki purmada malah alerek boleh. Kun dadi bupati oleh 3 minggu lah mulai mikir dak mesti dadi gubernur nyok makanya. Nah, itu kan yang disebut dengan al-qanaah, prinsip ketenangan. Santri yang punya paringi lebih paringi banyak ya cokop paringi sekoni bakun cokop. Itu santri yang punya itu. Santri yang punya. Andi al-qanaah. Naremah. Buru tinggal pada al-qanaah maka pengertian yang keempat apa? As-sakinah fi jami'i nawahi hayatihi. Ada ketenangan, ada kedamaian. Karena ketika sudah dikasih rizki yang halal kemudian dia berqanaah, pasti dia dapat ketenangan dan kedamaian. Dan yang paling penting dari al-hayat at-thayyibah itu apa yang diberi oleh Allah akan menjadi at-taufiq ila ta'ah. Gampang iki baga kebagusan, mudah.
Karena at-taufik itu adalah khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi wa tashili sabilil khairi, menciptakan kadar kekuatan pada diri seorang hamba yang dengan kekuatan itu dia mudah melakukan kebaikan. Artinya apapun yang diberikan oleh Allah, baik rezeki yang berupa materi, immateri, berupa keilmuan, pamangki, pendapat, jabatan, dunia, yang paling penting adalah at-taufik ila ta'at, terbawa pada ketaatan, tambah mapan, tambah bagus pada ketaatan, Nah, saya nomor 5 nikah ngartiin al-hayya at-thayyibah itu ternyata balasannya adalah al-jannah. Ada pendapat begitu, ada yang mengatakan ar-ridha wal maghfirah. Dari beberapa pendapat para mufassir, artinya tak usah kabeter. Kalau para santri lulusan pesantren tekuni panapase bedai pesantren, tapi tetap kita tidak menolak dan bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, dengan pemanfaatan sains dan teknologi, yang peluang itu secara mendasar sudah ditawarkan oleh Al-Quran, bahwa proses pendidikan yang dilaksanakan di pesantren harus bisa menjawab terhadap kebutuhan saat ini dan menjawab tantangan masa depan. Kalau dalam teori pendidikan itu sering disebut dengan link and match education, itu kesesuaian antara lembaga pendidikan yang akan melahirkan para sarjana itu dengan dunia kerja. Itu sering disebut dengan link and match education. Tidak usah khawatir dari pesantren. Kenapa? Punya prinsip nih kan. Yang penting semuanya dibangun atas dasar koridor amal soleh, dan dia tetap keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti al-hayah at-thayyibah itu akan dimilikinya. Makanya dari Al-Fakir Simatur luar biasa, pondasi dan nilai-nilai pesantren yang harus ada, yang harus dipertahankan sampai saat ini, dari warisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang akan kita warisi dari Rasulullah adalah wirasah ilmiah, wirasah khuluqiyah, yang akan kita warisi dari Rasulullah, wirasah jihadiyah, semangat perjuangan yang akan kita warisi dari Rasulullah, akhlak yang akan kita warisi, dan wirasah ilmiah. Makanya sampai disebutkan kalau ingin mendapatkan wirasah ilmiah nggak ada cara lain, at-ta'allum wad dirasah. Kalau wirasah khuluqiyah mungkin bisa bil mu'asyarah wa husni suhbah, alatin kaki ayat beda nang itu ilmu, seperti yang disampaikan beliau tadi. Mun tero ningah riwayat hidupnya kiai, lebih percaya mana kepada pengurus pesantren yang pinter dan cerdas, etempeng haddama kiai, setoman abingkeng kiai, sasa bentukang becet, lebih parta jaga kama, lebih parta jaga kama jangan gelak debuna ke gofur, lebih parta jaga haddama setokang becet. Itu wirasah khuluqiyah. Tapi kalau wirasah ilmiah ya kudu memang ahli ilmu. Berarti kalau wirasah khuluqiyah na gelak seetorok dari basera, saya tak kira benam bayi tapi gini kapon ngalak bejena, karena itu yang didapat. Ya kalau wirasah ilmiahnya mana penting aki dari murid Imam Syafi'i antara Imam Muzanni dan Imam Ar-Rabi, ya berarti kan karimele genika. Itu yang akan kita wariskan, dan di pesantren nih kabar. Maka jangan khawatir. Jadi kalau wirasah ilmiah, proses mendapatkannya tidak lain dengan bitta'allum wa dirasah. Tapi kalau wirasah khuluqiyah itu adalah bil mu'asarah wa husnis suhbah. Maka pesantren tidak bisa ditinggalkan. Banyak putra-putranya para kiai itu yang kemudian dididik secara mandiri oleh orang tuanya, tapi pada akhirnya para kiai harus menyampaikan kepada putra-putranya, "Cong, munduk kebat. Mun kro urusan ngaji make bentak munduk ning dina ben ngaji." Tapi mun tak munduk ke pesantren, bentak tahu carana ngebekte, bentak tahu carana alatin dek ke guru. Makanya pilihannya banyak putra-putranya kiai ketika di pesantren. Kadang-kadang orang tuanya berpesan, kalau ada pilihan antara ngaji dengan ngabdi, dahulukan ngabdi. Maksudnya apa? Karena putranya yang dikirim ke pondok itu sebetulnya sudah alim. Keng cuma perlu ngabdi, ben perlu ngabekte ke guru. Dan itu nilai yang diajarkan di pesantren. Dan bagaimana cara Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan ketika mengajar para santrinya, karena ampun dapat memandang kelebihan dan kekurangannya, yang ia akan kembangkan adalah potensi yang baik dari murid-muridnya, maka tak pada
Beda cara mendidiknya cuma ipakon ala tintamui, beda cara mendidiknya ipakon kuat murojaah Qur'annya ben murojaah kitabnya dari hafalannya, ada cara mendidiknya nika esoro macam-macam beda ipakon asapuan, dan itu semuanya nanti ketika pulang ke kampungnya masing-masing sudah dengan keahlian yang ditarbiyah yang dibentuk oleh para guru. Kenapa? Karena syarat guru nika kudu andi basirah. Kudu andi basirah, saya nyambung dek keahlian murid. Nah, karena Al-Imam Al-Ghazali itu juga menyarankan kalau murid ingin berguru, kepada siapa? Sare guru yang bisa ittila, bisa ngolaten terhadap kelemahan dan kekurangannya dan kelebihannya, sehingga bisa memberikan terapi yang tepat kepada muridnya. Nah, ini ditemukannya hanya ada di dunia pesantren. Makanya pesantren akan tetap menjadi kebutuhan yang sangat daruri, yang tidak bisa ditinggalkan oleh umat Islam di Indonesia. Kenyataan pesantren sebagai lembaga pertama yang masuk dalam kategori the best community education yang berbasis masyarakat. Saya tak teman kobeter ada keberpihakan atau tidak dari pemerintah terhadap pesantren yang semakin mulai menunjukkan pada greget baiknya, walaupun kita nunggu aksinya dengan mulai dibentuknya dirjen pesantren yang awalnya hanya tingkatan direktur, sekarang sudah ada dirjen pesantren yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu. Tapi pesantren sudah menunjukkan diri sebagai lembaga yang betul-betul mandiri, betul-betul the best community education, lembaga yang berbasis masyarakat. Bede-bentadeen bantuan dari pemerintah, pesantren tetap eksis. Kalau mau taruhan seporana, mohon maaf ini mungkin banyak aktivisnya di sini. SMP negeri, SMA negeri cek beri anggaran setahun. Gulu terus dingagul. Setahun pun cek beri anggaran. Bujar tak bujar? Posang ini. Tapi pesantren mau ditoleh atau enggak, dia sudah mandiri, dan ini yang diupayakan oleh pesantren-pesantren sebede. Makanya Nurul Jadid akan menjadi rujukan pesantren-pesantren yang lainnya yang siap beradaptasi dengan perkembangan zaman, tapi tidak akan pernah kehilangan nilai tradisi-tradisi kepesantrenannya di dalam membentuk karakter. Ini yang dimaksud memadukan para rabu setuju. Kak Dinto, yang bisa saya sampaikan cuma noroaki pangestona panitia, karena tadi sudah Kiai Ghafur menyampaikan Kak Dinto yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi katipan apa kita mengambil langkah supaya bisa niru terhadap langkah-langkah yang ampun diajarkan disampaikan para salafun sholeh, yang kemudian barusan dipesankan panitia dan kaula bagaimana pesantren bisa tetap eksis di tengah arus modernisasi di era global Kak Dinto dengan tanpa kehilangan akar tradisi. Sakader pemator, intinya jangan pernah khawatir dengan dunia pesantren dan yang akan dilahirkan oleh pesantren, karena apapun metodenya, bagaimanapun pesantren mengadaptasi berbagai macam kemajuan sains dan teknologi untuk dijadikan masuk sebagai alat dan media pembelajaran, fokus pesantren tetap akan melahirkan para alumni yang pertama punya karakter salimul aqidah, yang kedua sahihul ibadah, yang ketiga adalah matinul khuluq. Alumni yang selamat akidahnya, seken tetap nekuk ke akidah ahlus sunnah wal jamaah, tapi juga sahihul ibadah, bener syariatnya, mapan syariatnya, ibadahnya tak aneh-aneh, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah matinul khuluq, akhlak kemapan, akhlak tetap. Semakin kita banyak mengalami krisis keadaban, mungkin perlu diketengahkan bagaimana tradisi-tradisi para ulama pesantren menghadapi perbedaan-perbedaan. Kita mohon maaf kalau kemarin ada rame-rame, ada perbedaan-perbedaan. Akhirnya banyak umat Islam saya mulai terbiasa karena ya jadi langkah. Seborana sudah mulai banyak saya ajari langkah. Saya tidak mau masuk kepada problem perdebatan tentang Ba'alawi, walaupun kurang lebihnya sikap dan gula tetap ngereng salafun sholeh, ngereng madhabnya Kiai Maimun dan lain sebagainya. Saya tidak mau masuk ke situ. Tapi yang perlu dicermati, pola-pola yang terjadi beberapa saat yang lalu telah berhasil menjadikan umat mulai bengal kepada para ulama yang pada awalnya dianggap ini kritik kepada Ba'alawi karena ada oknum dan ABCD, apakah nyambung atau enggak dengan berbagai macam hujahnya mereka masing-masing. Yang jelas di sana mulai menjadikan ulama terbelah, maaf umat terbelah. Situng saya dukung A karena pun EKB terkontaminasi, yang mendukung Ba'alawi dan Eko Cak Jongos Kibin pun merasa punya hati di sini. Abah coba aki lupa di antara mereka
banyak yang masih guru kita, di antara mereka banyak yang kebetulan para ulama. Karena yang terbiasa di masyarakat sudah mulai diposisikan sebagai lembaga terpisah. Karena banyak kan ketika di pengajian-pengajian yang saya muliakan para ulama dan para habaib dan para ulama, maka secara tidak langsung kan seakan-akan dibuat lembaga beda. Ini ada lembaga habaib, ini lembaga ulama. Padahal lupa bahwa ulama itu bisa dari habaib, ya bisa dari gus, bisa dari lora, bisa dari kiai. Dan ketika ini sudah masuk kepada prasyarat ulama, kadung biasa cak ngocae, mulai bengal cak ngocae. Akhirnya begitu ada problem dengan pesantren, diawali kelaban musibah di Al-Khazini, sila biasa cak ngocae para habaib, geser sekone bengal ngocae para kiai. Beda tak beda? Ternyata saya ikut ngocae beda si santri ya. Sudah ada yang berani mencaci maki para kiai. Geser boleh sekone sebuah orana. Ini ada Kiai Gofur, Kiai Gula, juga ngabdi khidmah beda nang PBNU. Begitu ada persoalan sedikit nang PBNU, senoro A cak ngocae Kiai B, senoro B cak ngocae Kiai A. Mak buru namangken beda pengurus ranting bengal ngocae Rois Am. Mak buru mangken beda pengurus MWC lah cak ngocae lah patado sekali senyaman ketua umum. Padahal di pesantren sudah diajari wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Tak bengal menyentuh, bukan kapasitas kita menilai, tapi ini nilai yang diajarkan di pesantren mulai terkikis semangat. Karena ada yang bermain-main di balik itu. Ketika orang bertanya, sampai bila nikah akan berhenti? Nikah, kulaban sambiat, nuruakin napantan, tulis sadar napantan. Dan ajaran pesantren tidak ke situ. Ajaran pesantren nikah, nilai keadaban harus dijaga dengan sangat baik. Pak pentere, Pak alemi, keng mun keadabannya sobung lober, keadabannya yang dijaga. Ini nilai yang harus diwarisi di pesantren. Makanya jangan kembangkan critical thinking, tetapi tata krama ben adab pakun ijaga. Karena diajari oleh para guru-guru kita bagaimana guru dan murid biasa berbeda pendapat, tapi tak teman ngilangaki bagaimana cara amul jaaki ke guru. Sangat baik. Ini nilai yang mahal dan ini tidak bisa ditinggalkan. Karena penyanggana nikah adalah pendidikan pesantren, maka sampai kapanpun pesantren akan tetap menjadi lembaga pendidikan yang dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh masyarakat, dan tidak akan pernah tergantikan dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Baik, karena persoalan-persoalan sambungan antara kiai dengan murid, sambungan antara guru dengan murid, sehingga para alumni pun ketika sudah ada hajat pesantren, tetap mereka akan berdoyong-doyong datang. Dan ini tidak akan pernah mampu dilakukan oleh lembaga pendidikan lain sekeliber apapun. Sekeliber apapun. Saya ingin tahu pola boda perguruan tinggi paling ternama, pah mengundang alumni-alumninya isro datang setiap saat. Tidak ada yang punya kekuatan seperti pesantren. Makanya di pesantren sampai disampaikan para alumni itu ada 3 macam. Nomor 1 alumni yang muttasil. Apa alumni muttasil? Para alumni yang akan tetap kuat nyambung ke pesantren, tidak pernah terpisah dari pesantren. Setiap ada panapa pesantren pasti hadir, hall datang, maulid datang, bodoh panapa saus pertemuan alumni dia datang. Napa P4 NJ dia akan datang dimanapun ada karena merasa panggilan ruhiyahnya sebagai para alumni. Itu alumni muttasil. Ada yang secara fisik tidak bisa hadir karena kebetulan jauh, pada luar negeri, pada luar kota sejauh, maka setiap saat sulit untuk bisa kumpul di pesantren, tapi nyambung. Kadang nyambung kepada pengurus alumni, kepada pengurus pondok. Mohon maaf saya secara fisik tidak bisa hadir. Keng saya engak sekoni. Orangnya tak datang keng transferan deh Pak. Itu ada yang begitu. Itu masih masuk alumni yang mumfasil. Naudzubillah si nomor teloknya mana alumni yang mungkotek. Jadi kalau alumni mungkotek lah tak ada sambung sekali ban pesantren. Pertemuan alumnian lah tak datang, beda hall lah tak datang, lah teger tak ngiding kabur pun duk sama sekali. Lah tak sempat melolok gitu. Itu alumni mungkoteknya. Nah ini yang tidak dimiliki yang lain. Kenapa? Situng, terakata kiai, dua na kiai, kisah orang. Dan gula sebagai dosen kadang-kadang tak enggak saya doakin mahasiswa. Ongko nih kadang-kadang tak enggak mare lah mare. Ternyata yang sudah pernah kuliah dan gula baik S3, S2 ternyata betul-betul mantan bukan alumni. Mantan murid pun nama jelas tak nyambung boleh dengan mare. Saya nyambung kan siapa dung hubungan dengan pesantren.
Karena aja pun orang berbolinggoan, apa bedanya mantan dengan alumni? Kalau mantan hanya untuk dikenang, tapi alumni untuk diulang. Nah itu perbedaannya mantan dengan alumni. Kayak Mas Nur semisem nih kalau tak oneng kesokan apa-apa nih. Lah itu bedanya. Makanya di pesantren tak cuma kenal mantan, tapi yang ada alumni kan akan terulang. Dan ini didikan yang tidak pernah mampu dilakukan oleh lembaga yang lain. Makanya jangan kebeter pakun partaja aki potanaka pesantren, karena ini sebekal aparingi jaminan kehidupan selesai benih cuma selamat itunya, tapi ngantos alam akhirat. Kurang lebih nah nyoon bangaporah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.